Kekuatan uang juga menaklukkan para penyelenggara pemungutan suara. Calon legislator rela menyogok petugas demi mengubah hasil pemilihan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP 6 Mei lalu menggelar sidang perdana dengan teradu ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Lampung. Koalisi Rakyat Lampung untuk Pemilu Bersih menilai pemilu Kada 9 April lalu syarat politik uang. Bukan hanya money politics, tapi gula politics. Ya, pembagian gula, karena salah satu calon gubernur itu anaknya pengusaha gula. Jadi gula itu dibagi di mana-mana, mulai dari sebelum pencalonan sampai tapi mereka pinter nih. Ya, pembagian gula itu pakai nama. Tapi sesudah pencalonan selesai tidak pakai nama lagi, tidak pakai kartu nama, tapi kan semua orang tahu yang punya gula siapa. Bawaslunya yang seharusnya membuat rekomendasi diskualifikasi kepada calon itu tidak dilakukan. Nah, ini mereka tuduh Bawaslunya main mata. Perkara Lampung bagian dari 104 pengaduan yang diterima DKPP antara 11 April hingga 5 Mei lalu. Nah, dari 104 aduan, hanya 50 perkara yang disidang. Sebagian besar sisanya dianggap tidak memenuhi syarat dugaan pelanggaran. Pengaduan terbanyak adalah kasus penggelembungan suara dan penambahan ataupun pengurangan suara. Penggelembungan suara itu banyak terjadi di KPPS, misalnya ada surat suara yang misalnya yang tidak hadir itu dicoblos sama KPPS itu. Kemudian misalnya dihitung dua, kan PKPU menyatakan bahwa surat suara sah itu misalnya yang dicoblos partai sama caleg itu masuk ke suara caleg. Nah, itu banyak yang dihitung dua, sehingga akibatnya jumlah DPT itu lebih sedikit daripada jumlah suara sah yang melaporkan kebanyakan peserta pemilu, dalam hal ini calon legislatif. Nah, kemudian yang unik mungkin bagi kami ini, jadi yang mengadu kami ini lintas partai. Jadi satu aduan tapi beberapa calon legislatif dari beberapa partai politik. DKPP juga menerima laporan dari penyelenggara pemilu, seperti aduan Ketua KPU Kabupaten Pasuruan yang melaporkan 13 panitia pemilihan kecamatan yang terbukti menerima gratifikasi. Ini bukan temuan baru. Penelusuran Indonesia Corruption Watch dengan sampel 4 daerah di Indonesia menemukan di semua titik pasti ada petugas penyelenggara pemilu bermain. Ada anggota Bawaslu, ada anggota KPU itu ya. Umumnya mereka menceritakan bahwa memang kandidat atau tim suksesnya berupaya mempengaruhi mereka dalam rangka memenangkan. Nah, cara mempengaruhinya apa? Umumnya adalah pemberian uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung, kandidat atau tim suksesnya menawarkan kepada mereka. Tidak langsung biasanya melalui sekretariat kalau cerita mereka. Nah, bisa juga uangnya diberikan secara tunai, tapi juga ada dalam bentuk lain. Misalnya kami temukan di satu daerah, kandidat menawarkan beberapa pengadaan yang dilakukan oleh KPU yang menanggung mereka, gitu ya. Misalnya pengadaan baju olahraga atau apa untuk KPU. Laporan mengenai money politik ini di seluruh Indonesia ternyata juga, bukan hanya di Lampung. Misalnya sudah menjadi kebiasaan semua caleg yang turun ke daerah, ke dapil, itu masyarakat itu memang berharap ada oleh-oleh. Merata di seluruh tanah air. Itu cermin dari sistem demokrasi liberal yang kita selenggarakan sekarang ini. Terutama salah satu penyebabnya karena sistem suara terbanyak.